Hari ini saya mengambil tema menuai di waktu yang tepat. Menuai di waktu yang tepat atau menuai tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita menuai belum waktunya, pasti kita merasakan kepahitan. Ya, kita mungkin pasti merasakan asam, gagal. Andai kata padi atau yang lain kita tuai belum waktunya, maka yang terjadi adalah kegagalan, kepahitan. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan menuai di waktu yang tepat. Tepat itu mesti manis, tepat pasti itu indah. Kalau kita menuainya pada tepat waktunya, pasti indah. Dan apabila kita menuai yang baik, kita pun akan menghasilkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, atau mungkin bagaimana kita menuai karena kita tidak pernah menabur. Bagaimana kita memetik karena kita tidak pernah menanam. Oleh karena itu Rasul Paulus hari ini mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang di Galatia, termasuk pada hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih yang ikut doa pagi hari ini. Tuhan mengingatkan, marilah kita menuai di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Kita lihat Galatia pasal yang ke-6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ingat garis bawahi, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lelah, jika kita tetap semangat. Amin, saudara yang Tuhan kasih, kita tetap semangat, maka pada waktunya kita akan menuai. Di dalam bahasa Alkitab yang sehari-hari mengatakan gini, sebab itu janganlah kita menjadi beban melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, tidak berhenti, artinya terus-menerus melakukan kebaikan, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Luar biasa. Pagi ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sudah berapa tahun? Apakah kita sudah pernah menabur? Atau kita menanam kebaikan? Hari ini kita mari melihat, tak kala kita jemu mungkin, ya tadi firman Tuhan katakan kita seringkali lemah, seringkali kita jemu, seringkali kita bosan, berhenti melakukan hal-hal itu karena ada omongan-omongan, sindiran-sindiran dari orang lain. Seringkali kita terus berhenti karena dianggapnya pencitraan. Melakukan sesuatu yang baik dianggapnya pencitraan. Pencitraan. Dikala kita melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu, garis bawah itu. Jangan bosan-bosan, ya. Tak kala kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, dihargai orang atau tidak dihargai orang, biarlah kita mau melakukan sesuatu yang baik. Karena tak kala kita melakukan sesuatu yang baik itu adalah kesempatan. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, yaitu umur, ya. Tak kala kita masih ada, kita lakukan. Sebab tak kala kita menanamkan kebaikan, menabur kebaikan, yang memberi hadiah adalah Tuhan sendiri, ya. Dan pada waktunya Tuhan pasti akan menyatakan keberadaan kita di saat apapun, pasti kita akan menuai. Itu yang di saat kita menanam, di saat kita menabur, di waktu-waktu yang tepat, Tuhan pasti akan berikan kepada kita semua. Amin, saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak Alkitab menyatakan contoh-contoh banyak sekali firman Tuhan, tak kala menuai pada saat-saat yang tepat. Kita akan melihat, ya, di dalam salah satu aja
yaitu kitab Ester. Bapak Ibu sudah hafal semua kitab Ester isinya apa? Ya, apa yang diceritakan sudah hafal. Saya yakin sudah hafal semua. Tapi mari, maknanya yang luar biasa. Kalau boleh saya izinkan bahwa kalau di dalam perfilman ini kitab Ester luar biasa. Sutradaranya luar biasa. Benar, sutradaranya poin-poinnya atau ceritanya itu luar biasa. Bagus dan indah pada waktunya. Ya, endingnya luar biasa, endingnya. Ceritanya luar biasa. Maka saya ambil kitab Ester sebagai contoh hari ini. Tak kala Mordekai ya mengangkat Ester, karena Ester itu yatim piatu, ditinggal orang tuanya. Maka Mordekai dia memelihara Ester, ya mendidik Ester. Ya, pada waktu Ester terus meningkat dewasa, ya di dalam perjanjian di Ester pasal 1, yaitu istri daripada Raja Ahasveros, yaitu namanya Wasti. Ya, Ahasveros mengadakan perjamuan itu cukup lama, berbulan-bulan. Ya, kemudian Ahasveros ingin istrinya tampil ke depan karena istrinya cantik, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Istrinya tidak menghormati raja. Ingat satu kali. Ingat bahwa istri tidak menghargai raja, apa yang terjadi? Ini Wasti, ratu yang cantik, ratu raja. Ya, tak kala raja menghendaki istrinya tampil ke depan bertemu dengan tamu-tamunya, dia menolak. Firman Tuhan katakan, maka dirundingkannya, disingkirkannya Ratu Wasti itu. Luar biasa. Jadi ini pelajaran yang pertama. Poin-poin yang ada di mana kita ada di posisi mana cerita di dalam Ester ini. Apakah seperti Wasti yang tidak menghargai suami? Oleh karena itu di pasal 1 ayatnya yang ke-23, Ahasveros memberikan satu penjelasan yang luar biasa supaya laki-laki itu harus menjadi kepala dalam rumah tangganya. Luar biasa. Karena jangan sampai seperti Ahasveros punya Wasti ini, yaitu ratunya yang tidak menghargai raja, menghargai suaminya. Ya, ini yang pertama. Jangan seperti Wasti yang tidak menghargai suami. Ini pelajaran yang pertama. Oleh karena itu, ya poin-poin saya akan saya ambil menabur kebaikan. Itu penting sekali. Yang pertama menabur kebaikan, di mana Ahasveros kehilangan Wasti, mungkin ya hatinya sedih karena Wasti itu cantik katanya. Tapi runding punya runding, dia harus punya pendamping lagi. Ya, akhirnya diadakan perlombaan, ratu sejagat lah istilahnya. Ya, ratu sejagat pemilihan. Nah, yang namanya Mordekai akhirnya dia memilih Ester untuk ikut perlombaan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara yang Tuhan kasihi, secara singkat bahwa Tuhan berkehendak Ester dipilih menjadi ratu, yaitu istri Raja Mordekai. Ya, raja daripada Ahasveros. Ya, yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ini luar biasa, ya. Pekerjaan Mordekai, ternyata Ester diangkat menjadi ratu. Namun apa yang terjadi, saudara yang Tuhan kasihi? Beberapa hari kemudian pada waktu
Ayat yang ke-21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teras, ya, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Wow, cari kerjaan aja susah, ya. Dia sudah dipercaya penjaga pintu raja, ya, tapi dia punya keinginan membunuh raja karena sakit hati. Orang yang sakit hati pasti pikirannya jahat. Ini, apakah kita, ya, jangan buang-buanglah pikiran-pikiran yang jahat seperti ini. Dan pada saat itu, ya, Mordekai mengetahui hal-hal kejahatan ini, dilaporkan kepada Ester, dan Ester juga sampaikan kepada Raja Ahasveros. Dan selitik punya selitik, ternyata ayat yang ke-23, perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu dilaksanakan disulakan pada tiang atau digantung, ya. Dan di peristiwa itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Yang akan saya sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Mordekai apakah dia menuntut hadiah dari Ester maupun hadiah dari raja? Tidak. Dia tidak ada apa-apa. Mungkin dari orang-orang lain menggosipkan, oh, kamu harus minta, misalkan andai kata masih dia minta rumah pasti dikasih. Dia mungkin minta mobil Alphard pasti dikasih. Pasti itu. Tapi dia tidak. Dia hanya bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa melakukan kebaikan itu seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang dilakukan oleh Mordekai, ya, melakukan segala sesuatu kebaikan, tidak mendapatkan imbalan atau minta hadiah dari raja karena raja sudah terselamatkan. Tidak. Dia bersyukur. Yang pertama, Ester tidak menjadi janda. Itu Ester tidak janda. Dia bersyukur bisa menyelamatkan rajanya, ya. Bapak Ibu yang saudara kasihi, ironisnya di pasal yang ketiga dinyatakan bahwa sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Kemudian ayat yang kedua, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikian diperintahkan raja tentang dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saya lihat zaman dulu, ya, ada orang yang pandai merangkai kata-kata, bisa merangkai kata-kata, orang yang berjasa, orang yang melakukan, tapi bisa dia yang mendapat penghargaan. Ini Haman. Zaman dulu aja Haman sudah bisa merangkai kata-kata. Mungkin dia raja bahwa sida-sida sudah saya gantung tuh supaya banyak orang tahu, supaya jangan ada yang berani macam-macam lagi kepada raja. Saya akan menjaga raja, saya tidak mau kehilangan raja. Mungkin dia berkata demikian, bisa merangkai kata-kata yang luar biasa sehingga Haman bisa diangkat. Hal-hal yang demikian banyak terjadi sekarang, baik di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, di dalam pemerintahan. Ada banyak yang demikian seperti Haman. Orang lain yang bekerja
tapi dia yang mendapat penghargaan. Orang lain yang susah payah, dia yang menaik pangkatnya. Banyak sekali. Saling menyikut itu hal-hal biasa sekarang ini. Zaman dulu aja Mordekai yang berjasa, tapi Haman yang mendapat hadiahnya. Luar biasa. Dan pada saat itu Mordekai tidak mau sujud. Mordekai tidak mau menyembah atau berlutut kepada Haman, walaupun itu perintah raja. Ya, dia mempunyai prinsip yang perlu disembah, sujud adalah Allah yang Maha Tinggi. Dia punya prinsip itu. Kemudian poin yang kedua, Mordekai tetap percaya mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia berjasa dan tidak dianggap apa-apa, tetapi dia tetap percaya mengandalkan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama menabur kebaikan. Poin yang kedua tetap percaya mengandalkan Tuhan. Ya, tak kala hal-hal yang demikian, ada orang yang melaporkan kepada Haman bahwa Mordekai tidak mau sujud. Ayatnya yang kelima, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Luar biasa. Ini Haman. Saat ini banyak orang yang seperti Haman. Tak kala dia diangkat jabatannya, tak kala dia diangkat kedudukannya, hanya masalah orang tidak menghormati aja, tidak menghargai aja, dia panas hatinya. Dia kecewa, dia benci. Kalau cerita yang luar biasa, dia benci. Dan akhirnya dia mengambil keputusan ingin menggantung Mordekai. Hanya gara-gara tidak dihormati. Seringkali kita di dalam pekerjaan, di dalam pemerintahan, tak kala ada orang yang diangkat jabatannya, dipercaya, namun seringkali dia gila hormat. Hanya masalah tidak dihormatin aja, kurang dihormatin saja. Bagaimana orang itu harus keluar dari perusahaan ini? Itu banyak sekali. Ya, kalau tidak dihargai, keluarkan itu orang. Ya, mungkin hari-hari ini banyak sekali ya ada seperti Mordekai. Udah berjasa di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, tetapi ingin di PHK. Ya, banyak yang nggak suka sama dia. Ya, banyak sekali. Mungkin kita ada di di dalam masalah-masalah yang kayak gini. Oleh karena itu, tetaplah percaya mengandalkan Tuhan. Ya, dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Kejamnya merangkai kata-kata Haman melaporkan kepada Ahasveros, raja. Luar biasa. Dia pandai merangkai kata-kata sehingga dia ingin apa? Membasmi, membunuh, yaitu Mordekai dan sukunya atau bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Namun semuanya itu luar biasa, dengan tekun. Ya, Mordekai melaporkan semuanya kepada Esther, dan Esther berkata, berdoa dan berpuasa. Ini penting. Dalam menghadapi setiap masalah, dia menghadapi masalah apapun yang terjadi. Berdoa, berpuasalah, mengandalkan. Pasti ada jalan keluar. Maka Esther ingin menghadap raja pun, ya, dia harus menaruh
kehidupannya atau nyawanya, ya, taruhannya adalah nyawa. Ya, Tuhan izinkan semuanya itu. Ahasveros pun akhirnya menerima Ester, ya. Kemudian Ahasveros dia berkata, apa yang kamu akan minta, setengah dari kerajaan akan kuberikan kepadamu. Luar biasa. Kalau tanpa dukungan doa, tanpa dukungan puasa di dalam menghadapi setiap masalah, kegagalan dan kegagalan itu yang mesti kita alami. Tapi berkat doa dan puasa, Ester seluruh bangsanya, maka Ester diterima oleh raja. Bahkan Ester diberi waktu bagaimana, ya, dia Ester menjawab, aku ingin menjamu raja dan Haman. Wow, setelah diundang Haman, ya, ceritanya luar biasa, bagus sekali ini terus saja. Haman masuk, ya, dengan raja pesta, senangnya luar biasa. Dia bangga, semakin besar kepala. Hanya dia yang dipanggil oleh ratu. Bayangin, kalau kita dalam pekerjaan yang sudah dapat pekerjaan, kemudian naik pangkatnya, biasanya dipanggil makan bersama dengan bos. Itu bangganya luar biasa. Dia cerita situ, kemarin saya diajak makan oleh bos, di sini. Bangganya luar biasa. Itu pekerjaan. Haman pun demikian, bangga. Tapi tak kala dia keluar melihat Mordekai tidak tunduk, tidak sujud, maka panas hatinya luar biasa. Ceritanya singkat bahwa akhirnya dia punya rencana untuk menggantungkan Mordekai. Dia siap-siap pasang, yaitu tiang gantungan. Dia punya pikiran-pikiran, kemudian olahan-olahan untuk merangkai kata-kata, mau ngomong bahwa besok saya akan menggantungkan Mordekai. Dia sudah susun kata-katanya. Tapi ingat, Ester pun, ya, dia punya strategi. Kalau pada waktu kemarin Ester menceritakan bahwa itu ada orang yang jahat, pasti gagal. Tapi Ester punya taktik yang luar biasa. Besok pagi saya akan panggil lagi Haman dan tuanku raja untuk makan bersama, pesta bersama. Jadi strategi luar biasa, Tuhan atur yang luar biasa. Ya, sehingga pada saat Mordekai berharap hanya kepada Tuhan, bayangin, pada malam di dalam Ester pasal 6-nya luar biasa. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Yang saya ingin katakan di sini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, seorang raja tak kalah tidak bisa tidur. Harusnya dia tinggal manggil orang-orang yang cantik-cantik untuk menari, menyanyi, menghibur dia, kan. Raja, tapi dengan konsepnya Tuhan yang luar biasa punya rencana bahwa yang ketiga adalah menuai tepat pada waktunya. Tuhan bertindak, membuat raja tidak bisa tidur, dan yang menjadi keputusannya adalah membaca. Ya, membaca di hadapan Tuhan tentang, ya, kitab pencatatan raja. Di sini dikatakan, dan di situ didapat suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Taras, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai. Luar biasa di sini. Dan yang pembaca dia dikatakan bahwa jawab mereka, raja pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun, tidak dapat apa-apa kok raja.
Bayangin, kalau bukan campur tangan Tuhan, rencananya Tuhan tepat pada waktunya, pasti Haman melaporkan, karena dia strateginya luar biasa. Tinggal selangkah lagi Haman ya bertemu dengan raja, mengatakan kemudian Mordekai pasti ada di tiang gantungan. Tinggal selangkah lagi. Kalau saya lihat pembacaan permainan catur, kalau katakan permainan catur Haman itu tinggal selangkah lagi. Ya. Tetapi luar biasa, permainan catur tidak dapat mengalahkan yang maha kuasa. Permainan caturnya Tuhan yang luar biasa. Ya, di sini ceritanya luar biasa. Tak kala raja tidak bisa tidur dan pas membaca itu, ya Tuhan menaruh ya yang namanya perdana menteri supaya dia caplok oleh Haman. Haman sudah yakin kok. Satu, dipanggil makan bersama dengan raja oleh ratu. Nggak ada yang lain. Dia sudah yakin besar kepalanya bahwa dia paling dikasihi oleh raja dan ratu. Ya, pada waktu raja sudah tidak bisa tidur membaca ini, siapakah itu? Haman. Panggil Haman. Bangganya luar biasa Haman. Ya, maka dia yakin luar biasa. Di dalam ayat yang ke-6, setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, nih sekali, kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Sombongnya luar biasa. Kalau bukan aku, siapa lagi? Diajak pesta aja, makan-makan hanya aku dengan raja dan ratu. Apalagi raja sudah ngomong demikian, maka dia pikirannya adalah perdana menteri. Ya, maka Tuhan menaruh pion perdana menteri itu di depan dia supaya dia caplok. Tapi dia karena saking bangganya, saking percaya dirinya, tidak ingat ada kuda. Kuda kan jalannya letter L. Tak kala dia nyaplok, kuda loncat langsung nendang dia. Luar biasa, ini permainan caturnya Tuhan yang luar biasa. Benar, tak kala Haman punya pikiran, dia tidak waspada terhadap kuda yang siap menendang dia. Ya, dia caplok dia katanya. Bahkan dia katakan seolah-olah dia bangga sekali. Ya, di sini dikatakan bahwa hendaklah di ayat ke-7, oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang berkenan menghormatinya. Ya, ini di ayat 8. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri dan lagi kuda yang biasa dikenakan oleh raja sendiri dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Ya, keinginan Haman demikian, karena pasti Haman yang kasih. Seandainya Haman dia berkata, kiranya siapa ya tuanku raja yang akan diberi, kemudian raja menanyakan Mordekai, ceritanya akan lain. Dan hebatnya di sini raja juga tidak menanyakan tentang Mordekai yang akan dikasih. Luar biasa, strateginya Tuhan itu luar biasa. Tepat pada waktunya raja tidak ngomong tentang Mordekai lebih dulu. Si Haman juga tidak bertanya siapa yang akan diberi. Ya, karena dia sudah bangga bahwa dirinya akan diberi kehormatan yang luar biasa. Ya, sehingga Haman merasa bahwa pasti Haman dia harus pakai pakaiannya raja, naik kuda yang biasa dikununggangin raja, dikeliling ke sana kemari supaya rakyatnya tahu semua, dia bangga. Maka Tuhan menaruh perdana menteri itu langsung caplok. Disinilah kuda langsung meloncat menendang dia di ayat yang 10. Ya, maka titah raja kepada Haman, segera
ambillah pakaian dari kuda dan kuda itu seperti yang kau katakan, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Siapakah sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Wah, lemeslah Haman. Dia tidak tahu ada kuda di situ. Tak kala dia berangan-angan Perdana Menteri, langsung dia kuda meloncat, langsung dia tembak. Makan dia. Dan apa yang terjadi? Ya, dan akhir cerita daripada firman Tuhan ini, apa yang sudah disiapkan oleh Haman dalam gantungan untuk Mordekai. Dan sida-sida itu katakan bahwa Raja Mordekai sudah Haman sudah siap untuk Mordekai digantungkan. Yaitu melalui pertemuan yang kedua Esther. Bahwa ada orang yang jahat yang akan merusak nama baik raja, yaitu Haman. Haman lemes. Tidak ada apa-apanya udah. Dan akhirnya cerita luar biasa, Haman yang digantungkan. Saya akan ambil kesimpulan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Tak kala kita menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Ya. Dan tetaplah kita di saat-saat kita ada di dalam masalah yang pelik seperti Mordekai. Mungkin tidak ada harapan lagi di dalam kehidupan kita. Ya, ada di dalam tiang gantungan yang sudah siap kok. Mungkin di dalam kehidupan kita sama, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Pintu perceraian sudah ada di depan. Tapi ingat, tetap percaya mengandalkan Tuhan. Jangan hiraukan hal-hal yang lain. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Maka menuai tepat pada waktunya Tuhan. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Mordekai itu diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan. Apakah Mordekai itu mempunyai angan-angan awalnya? Ya. Apakah dia punya pikiran bahwa saya akan menjadi Perdana Menteri? Enggak. Dia hanya menyerahkan kehendak dan rancangannya Tuhan. Luar biasa. Apa yang terjadi? Mordekai menjadi orang nomor 2 di kerajaan. Luar biasa. Bapak Ibu, kita sekarang ada di posisi mana? Pertanyaannya. Apakah seperti Wasti yang tidak menghargai suami? Atau seperti Mordekai yang walaupun berjasa tetapi tidak mengharapkan imbalan dari orang siapapun, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Atau seperti Esther yang selalu memperdulikan bangsanya, dia tetap berdoa, berharap pada Tuhan? Atau mungkin ada yang seperti Haman, bangga tak kala jabatannya naik, kedudukannya naik, pelayanannya bagus, kemudian sombong. Ingat, firman Tuhan katakan menabur kebaikan selagi kita masih kuat, ya, dan diberi suatu kekuatan yang luar biasa. Amsal 12 ayat 13 di sana dikatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Orang jahat. Apakah seperti Haman? Bangga. Kemudian dia merangkai kata-kata untuk berbuat yang jahat. Mau membunuh orang yang tidak mau hormatin dia. Seringkali keadaan di dalam dunia sekarang ini banyak. Apalagi dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita mau belajar seperti Mordekai, tunduk merendahkan hati kita, ya, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pasti menuai tepat pada waktunya. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua.